Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla jalaluhu faqad fazal muttaqun. Qala Allahu jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena ketika Allah Rabbul Alamin memberikan kita nikmat, yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah bersyukur. Yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah meningkatkan bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Taala. Karena itu adalah cara kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Dekatkan diri kepada Allah, gunakan nikmat tersebut untuk senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin memberikan kita kesehatan, gunakan kesehatan itu untuk beribadah. Maka Allah akan tambahkan nikmat kesehatan itu lagi. Ketika kita diberikan kelapangan oleh Allah Rabbul Alamin,
maka gunakan kelapangan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kelapangan yang diberikan kita atau diberikan untuk kita, kecuali kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, dan akan berberkah bagi kita di dunia dan juga di akhirat gimana. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia datang ingin meminta wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara keberkahan ilmu seseorang itu atau dia menginginkan kebaikan adalah meminta wasiat kepada orang-orang yang kita anggap berilmu, yang kita anggap bisa memberikan keutamaan dalam hidup, yang bisa memberikan kita kemaslahatan baik di dunia dan di akhirat. Maka sahabat tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni, maka ajarkan aku, aujib, maka kemudian berikanlah aku nasihat ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberikan ada 3 wasiat yang di dalamnya ada kebaikan yang sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kumta fi shalatika fashalli salata muwaddi'in." Yang pertama, kalau kalian mengerjakan sholat, dan ini adalah sholat yang terbaik, sholat yang akan diberikan keutamaan yang besar oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka hendaknya engkau sholat seperti orang sholat terakhir kalinya dia mengerjakan sholat. Kenapa? Karena dia akan menghadirkan hatinya. Adapun kalau kita menganggap bahwasanya umur kita masih panjang, kita masih hidup bertahun-tahun, kadang kita mengerjakan sholat hanya adat kebiasaan. Datang sholat Jumat ya sholat Jumat, datang sholat Zuhur ya sholat Zuhur, datang sholat Asar ya sholat Asar. Selesai mengerjakan sholat, dia masih menipu orang, dia masih mengambil hak orang lain, dia masih memakan hal yang haram, maka sholatnya tidak ada gunanya. Padahal kita mengetahui bahwasanya sholat itu kata Allah Jalla Jalaluhu, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Karena jangan kita kaget gimana. Ada orang rajin sholat tapi telanting. Ada orang rajin sholat tapi dia masih mengambil hak orang lain. Ada orang yang rajin sholat tapi masih mencaci maki orang lain, masih menghinakan istrinya, masih menghinakan anaknya, masih meremehkan orang lain, menganggap dirinya lebih baik ibadahnya daripada orang lain. Karena kita mengerjakan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin bukan untuk berbangga diri jemaah, tapi supaya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, semakin tunduk kepada Allah, semakin merendahkan diri kita dan tidak menghinakan orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sahabat tersebut, kalau kalian sholat, maka hendaknya kalian kerjakan sholat itu seperti sholat perpisahan. Ini ada terakhir kalinya aku sholat. Mungkin selesai sholat ini apa akan mati. Maka orang biasanya kalau diwasiati, oh besok engkau mati, maka dia akan mengeluarkan semua tenaganya, akan mengeluarkan semua pikirannya, fokus untuk melakukan ibadah tersebut. Sehingga dia akan berusaha untuk mengerjakan rukunnya, dia akan berusaha untuk mengerjakan yang wajib dari sholat tersebut, dia akan berusaha untuk menunaikan syarat-syarat dari ibadat sholat tersebut. Dan dia juga akan tahu gimana bahwasanya sholat itu adalah amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Rabbul Alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu." Sesungguhnya amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Jalla Jalaluhu pada hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Fa in sholat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya benar, dia akan sukses dan dia akan selamat. Fa in fasadat faqad khaba wa khasara.
Tapi kalau sholatnya buruk, kalau sholatnya tidak jelas, kalau sholatnya sekadar adat kebiasaan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang dia lakukan dari ibadah tersebut. Dan itu bisa kita lihat di lingkungan kita jemaah. Maka ketika ada orang yang betul-betul sholat karena Allah Rabbul Alamin, yang dia mengikhlaskan untuk Allah Ta'ala, yang dia ingin menjadi hamba-hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Setelah dia selesai sholat, dia tahu bahwasanya ngomong kotor itu haram, dia tahu bahwasanya mencaci maki orang itu haram, meremehkan orang lain itu haram, karena amalan sholat ini akan membimbing dia, akan menjaga dia, dan menjadikan orang-orang yang dekat dengan Allah Rabbul Alamin, dan Allah akan berikan keutamaan yang sangat besar. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ketika engkau melakukan sholat wajib, engkau jangan lupa dengan sholat sunnah, karena sholat sunnah itu melengkapi hal-hal yang kurang dari sholat wajib tersebut. Kemudian jemaah semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, yang kedua, maka Nabi SAW mengatakan, wala tatakallamu bikalamin ta'tadhiru minhu, maka janganlah kalian mengucapkan suatu ucapan yang mana nanti dengan ucapan itu kalian akan menyesal dengan hal tersebut. Karena di sini ada anjuran kalau ngomong itu harus diperhatikan dulu jemaah. Kalau mau bercanda kepada orang lain itu harus lihat kondisi, lihat orang yang kita ajak bercanda, lihat orang yang kita ucapkan ucapan tersebut, apakah dia tersinggung atau tidak, apakah dia akan menjadi terhina atau tidak. Maka berhati-hati dengan ucapan mencaci maki orang, kemudian menghina orang lain, apalagi dia istri kita. Kadang-kadang istri kita katakan, engkau tidak ada pekerjaan di rumah, misalnya engkau diam saja, kemudian kita mengatakan ucapan-ucapan yang lainnya, maka tidak boleh. Tidak boleh, hati-hati. Apalagi menghina orang lain, meremehkan orang lain, mengatakan orang itu enggak ada akalnya, misalnya rendah sekali. Kan sering kita seperti itu jemaah. Kita itu kayak supporter jemaah, dari pemain bola. Kita itu kadang-kadang lebih baik daripada orang yang bermain bola itu. Ketika kita lihat ada orang membawa bola, kita mengatakan gini, kita mengatakan kanan. Padahal kita nggak tahu apa kesulitan mereka di sana, apa yang mereka berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kadang-kadang kita memandang orang itu dari sisi yang lain, padahal kita tidak lebih baik daripada orang tersebut. Hati-hati gimana. Dan Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah, kalian beriman kepada hari akhir, ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Rabbul Alamin, maka dengarlah, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, diam, kata Nabi SAW. Ternyata diam itu pahala gimana? Maka suatu ketika ada seorang sahabat yang dia bertanya kepada Nabi SAW, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu amalin afdal ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik yang bisa aku lakukan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, amalan yang terbaik, engkau bekerja, engkau mendapatkan upah, engkau makan dari upah engkau sendiri, kemudian engkau sedekahkan untuk orang lain. Akhirnya sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, kalau tidak bisa ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, tu'inur rajulan, engkau bantu orang. Apa yang bisa engkau bantu dari tenaga engkau? Ada orang bantu untuk mengangkat barangnya ke kendaraan, engkau bantu dia. Ikhlas karena Allah Rabbul Alamin. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau nggak bisa aku kerjakan, karena aku nggak bisa keluar ya Rasulullah. Mungkin dia lumpuh misalnya, atau mungkin dia sangat tua. Maka kata Nabi SAW, janganlah engkau mengerjakan keburukan. Kufa angka alaika syarra. Diam-diam engkau, nggak usah ikut-ikutan. Kalau ada terjadi sesuatu, kemudian engkau malah memperburuk suasana. Engkau bukan mendatangkan kebaikan, tapi akan menghancurkan atau merusak. Karena sekarang jemaah, walaupun kita duduk-duduk di rumah, kadang akan membuat dampak yang buruk di luar sana. Kita pakai internet, ada grup-grup kita misalnya, kita pakai WA, padahal tidak ada urusan kita dengan hal tersebut. Ikut-ikut kita nimbrung, kemudian kita meremehkan orang lain di sana, kemudian juga mencaci maki, kemudian ikut-ikut mungkin masalah yang entah berantah, kita tidak paham dengan hal tersebut.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, diam, engkau tidak ikut-ikutan dengan keburukan tersebut, fa'alaika shadaqah, engkau dapat sedekah. Diam, cuma orang lagi heboh ngomongin apa dah. Tapi kita tidak ikut-ikutan dengan hal tersebut karena kita tidak tahu. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya engkau tahu itu adalah aib saudaramu, engkau tutup dia. Engkau tutup dia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa orang yang nutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Mungkin selama ini aib kita belum terbongkar, jemaah. Bisa jadi karena kita mendengar ada aib saudara kita tidak ucapkan dan kita tidak diceritakan hal tersebut. Ini yang kedua. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara wasiat beliau yang ketiga adalah wa ajmi al-ya'sa amma fi aidin nas. Kemudian hendaknya engkau menahan dirimu dengan apa yang ada pada diri manusia. Apa maksudnya? Qanaah. Ketika melihat saudara kita lebih kaya daripada kita, jangan ngeluh dengan hal tersebut. Ayo berusaha untuk kaya. Karena kaya dalam agama Islam itu boleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa engkau kaya, yang penting engkau bertakwa, tidak melalaikan sholat, tidak melalaikan hakmu kepada keluargamu, tidak melalaikan hakmu kepada orang tuamu dan yang lainnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman apa yang diberikan oleh Allah itu cukup dulu. Maksudnya cukup itu qanaah, sambil mencari dengan asbab yang terbaik. Karena menjadi orang kaya itu nggak jadi masalah. Karena kenapa? Kalau kita iri sama orang lain, kita tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin, maka ada perbuatan buruk yang akan kita lakukan, cuma. Bahkan kita akan berusaha untuk mencari dari jalan-jalan yang haram. Tetapi kalau kita mencukupkan diri kita dulu dengan apa yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin, kita akan semakin mensyukuri nikmat tersebut. Walaupun nanti kita pengen kaya, kita akan mencari sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita supaya kita bisa qanaah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Maka lihatlah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Karena kalau kita melihat orang yang di atas kalian itu stres kita, jemaah. Dia tetangga sudah punya istri 2. Dia tetangga mobilnya sudah nambah 2. Kita baru sepeda ontel, jemaah. Susah kita, akan kepanasan kita kalau melihat dunia tersebut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau engkau didahului dengan masalah dunia, dahului mereka dengan masalah akhirat. Karena sejatinya Allah akan bantuin kalian. Dan Allah Maha Kuasa membolak-balikan keadaan seorang. Bisa jadi dia kaya, dia sombong kepada Allah, maka Allah akan rubah dia menjadi melarat. Bisa jadi kita yang miskin, yang kita tidak ada apa-apa sebelumnya, Allah bisa rubah kita menjadi orang-orang yang kaya, gimana? Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Kuasa dengan hal tersebut. Terima apa yang diberikan oleh Allah, syukuri hal tersebut, dekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, karena itu yang akan mendekatkan atau akan memberikan pertolongan kita oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bukankah kebahagiaan itu ketika Allah bantuin kita urusan dunia? Bukankah kebahagiaan itu ketika Allah bantuin kita urusan akhirat? Maka untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut adalah bersifat qanaah, yaitu menerima apa yang diberikan oleh Allah sembari berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kemudian tidak juga terlalu banyak melirik kepada harta orang yang banyak, maka cukupkan dengan hal tersebut. Kemudian lihat orang yang di bawah kita. Kalau antum melihat orang di bawah kita itu, kita akan banyak bersyukur. Kita alhamdulillah punya sepeda ontel. Ada orang pakai sepeda roda, alhamdulillah masih bisa mengayuh cari apa untuk pakai sepeda tersebut. Alhamdulillah masih bisa pakai sepeda motor. Walaupun mungkin kita tidak punya mobil, ada orang masih punya sepeda saja atau jalan kaki dia. Maka kata Nabi SAW, fa'innahu ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Maka itu lebih menjaga nikmat Allah, dan kalian tidak akan menghinakan dan meremehkan nikmat yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usikum wa nafsi bi taqwallahi jalla jalaluhu faqad fazal muttaqun. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka 3 wasiat tersebut adalah wasiat yang sempurna yang akan mendatangkan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga salat engkau. Perbaiki salat kita jemaah. Karena banyak salat kita masih ada yang buruk kadang-kadang. Kita kadang-kadang banyak yang terlintas masalah dunia di salat kita. Kemudian terkadang juga banyak rukun yang kita tinggalkan. Bukan tadi yang berdiri di depan antum ini adalah yang terbaik. Nah, kita sering mengingatkan. Karena bisa jadi orang yang duduk, yang mendengarkan ceramah, yang mendengarkan khutbah adalah orang yang paling baik. Kata Nabi SAW, bisa jadi orang yang duduk mendengarkan tersebut lebih baik daripada orang menyampaikan. Tapi Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka saling mengingatkanlah kalian, dan sesungguhnya dengan saling mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka perbaiki salat kita, karena ini akan menjadikan kita yang terbaik. Kemudian ingat jemaah, ketika antum mengerjakan amalan-amalan soleh, itu akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Antum pengen anak antum ahli sholat, rajin sholat. Kita pengen anak kita berbuat bakti kepada kita, berbakti kepada orang tua kita. Dan itu disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir. Ketika dia sudah sampai di kota di Madinah, di sebuah kota, kemudian ada tembok yang mau roboh. Kata Allah Jalla Jalaluhu, fa'amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Itu ada harta simpanan bagi anak yatim di bawah tembok tersebut, dan itu diwariskan dari orang tuanya yang soleh. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, orang tuanya yang soleh itu ternyata adalah kakeknya yang ke-7, kakeknya yang ke-10. Itu 7 keturunan mengalir dan mewarisi sifat kebaikan yang dia miliki. Maka kita ingin anak keturunan kita menjadi baik, kita harus berusaha untuk menjadi baik. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jaga lisan kita. Jangan mudah untuk mencaci maki orang lain, menghina orang lain, meremehkan orang lain dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ayo kita qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari terus berdoa, meminta yang terbaik. Silakan. Mungkin kita masih diberikan mungkin gaji tiap bulan cuma 5 juta, minta sama Allah, mengatakan ya Allah, Anda minta 1 miliar. Silakan, enggak jadi masalah. Meminta kepada Allah. Minta apa yang kita inginkan kepada Allah Rabbul Alamin, sembari menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan berbarokah. Ingat, menjadi kaya itu tidak mengapa jemaah, selama kita terus mengingat Allah dan tidak lupa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sallama bi malaikatihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Qala Allah Jalla Jalaluhu, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات. اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإذا تسويت صفوفكم تمام سنة لرسل ربكم.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah.